pada hari ini, pada bulan ini kita sudah masuk bulan Rajab niki ibu-ibu. Nih bulan Rajab tanggal pira? Tanggal 15 atau 17? Tanggal 15. Nah, tanggal 15. Jadi mulai bulan Rajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha'afu fihi tsawab. Jadi sudah mulai terlipat gandaan pahala amal ibadah teniki. Sebelum bulan Rajab apa niki ibu-ibu? Sebelum bulan Rajab bulan apa? Jumadil Akhir. Ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Itu lebaran niki. Nah, 3 bulan niki ibu-ibu, mulai dari bulan Rajab pahala itu sudah mulai ditingkatkan oleh Allah. Jadi pahala kita ngaji pada hari ini berbeda dengan pahala kita ngaji pada bulan sebelumnya. Muharram ke, Safar ke, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Beda pahala teniki. Nah, kenapa dibedakan oleh Allah? Karena 2 bulan ini adalah pelatihan sebelum masuk bulan Ramadan niki. Nah, agar semua kita ini bisa meningkatkan amal ibadah kita. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang Ramadan doang. Nih, padahal 2 bulan sebelumnya itu sudah mulai ditingkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, khamsu layalin yustajabu fihi du'a. Jadi ada 5 malam disebutkan oleh Nabi. Jadi doa itu sangat dikabulkan. Cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pertama niki awwalul lailatin mir Rajab. Awwalul lailatin mir Rajab. Malam pertama bulan Rajab niki. Nah, tahu ada malam pertama Rajab ibu-ibu. Kebetulan ini 1 Rajab itu berbarengan dengan 1 Januari. Malam Rebu. Tahu ada malam niki lek laut atau lek masjid atau lek Bali. Nih, karena banyak orang menyambut tahun baru itu di laut, di pinggir pantai atau mancing di mana-mana dan seterusnya. Nih, padahal malam itu berbarengan dengan malam 1 Rajab. Ya, di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pernah berdoa pada malam itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengkabulan doa itu tergantung Allah, ibu-ibu. Bukan sesuai keinginan kita dan waktu yang kita inginkan. Jadi pengkabulan doa itu semuanya tergantung Allah. Ada orang minta kepada Allah, berdoa minta sepeda motor, dikasih oleh Allah. Betul atau tidak? Dikasih cash oleh Allah. Ada orang juga diganti. Dia minta sepeda motor, diganti oleh Allah sepeda goncang. Nih, sepeda goncang misal, atau yang lain. Nah, atau kalau tidak diberikan di dunia, nanti disimpankan di akhirat. Yang perlu kita ketahui ibu-ibu, balasan di dunia itu ya disesuaikan dengan dunia. Apapun yang diberikan di dunia niki oleh Allah kecil kalau dibandingkan dengan akhirat niki. Nah, nanti di akhirat di dalam satu riwayat arak dengan
Arak niki bahasa wana Sabah ni ibu-ibu niki. Bahasa Leti apa niki? Pada para parab yang bicara niki takut salah niki. Nanti di akhirat ada seorang ibu-ibu laki-laki didatangi oleh malaikat dengan membawa bergunung-gunung pahala. Nih, katakanlah ama amin. Ara nama amin. Nah, kemudian apa kata malaikat ama amin? Katanya begitu. Ini pahala pelungguh niki. Kaget dia ibu-ibu. Kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia merasa tatkala di dunia itu ibadahnya tidak banyak-banyak. Sedikit menurut dia. Tapi kenapa pahala yang dibawa oleh malaikat ini bergunung-gunung? Bukan cuma satu gunung, tapi banyak gunung. Kemudian apa kata Ma'amin ini? Oh mungkin ini salah alamat Pak Malaikat, katanya begitu. Karena seingat saya ibadah saya pada waktu di dunia itu sedikit. Masa pahala saya begini bergunung-gunung katanya. Nah, kemudian apa kata malaikat? Enggak, betul ini bukan salah alamat. Ini pahala Anda katanya begitu. Kemudian diceritakan oleh malaikat. Ini adalah pahala doa-doa atau balasan doa-doa Anda yang tidak dikabulkan di dunia. Kaget ibu-ibu nih. Jadi balasan di akhirat itu disesuaikan dengan akhirat. Lah mulai dunia aja kode niki ibu-ibu. Ngumbi-ngumbi beli pemberian Allah di dunia niki kecil itu dibandingkan dengan pemberian atau balasan Allah di akhirat. Kemudian setelah dijelaskan kalau begitu katanya, kalau bisa saya balik ke dunia katanya begitu. Saya berdoa tiap hari, tiap saat dan saya ingin agar Allah tidak mengabulkan doa saya di dunia. Nih. Seandainya dia balik di akhirat, dia akan berdoa dan dia minta kepada Allah agar jangan dikabulkan doanya di dunia. Biarkan di akhirat saja. Tuh, karena dia sudah tahu berapa besar balasan Allah di akhirat. Nih makanya bapak-bapak dan ibu-ibu dendek tegirang suudzon tiba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa-doa kita itu pasti terbalas oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Oke, paham ini? Ya, alhamdulillah. Coba ibu-ibu kita gambarkan biar kita tahu bagaimana balasan Allah di akhirat. Layak dalam tian ibu kita. Kira tahun umur tadi ibu-ibu. Ndek na bau setahun. Siwak bulan ni gede. Siwak bulan lek dalam lagu sasak siwak bulan 10 jelo lek dalam tian ina. Nah, itu lagu sakra ibu-ibu. Nah, kemudian yaitu rata-ratanya. Nah, wanita hamil rata-ratanya berapa? 9 bulan. Paling cepat berapa ibu-ibu? 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ukuran ya paling cepat wanita hamil itu 6 bulan. Kalau ada anak ini jadi standar niki ibu-ibu, 6 bulan niki. Kalau ada anak lahir sebelum umur 6 bulan, oh berarti itu bukan anak bapaknya, anak ibunya. Anak ibunya. Ya, artinya anak yang lahir di luar nikah. Nah, itu standar. Paling cepat wanita hamil itu 6 bulan. Kalau ada anak lahir sebelum umur 6 bulan, berarti itu anak ibunya. Dinara bapaknya jadi ibu. Rata-rata wanita hamil 9 bulan. Paling banyak wanita hamil waktunya menurut Imam Syafi'i kira tahun 4 tahun. Nih, bahkan Imam Ahmad mengatakan 5 tahun. Lagu denara arwana niki. Deh, ibu-ibu kita hamil 4 tahun.
Karena menurut pengalaman tiang, lebih saja 9 bulan ibu hamil langsung terpurah si dokter nih. Nah, dia percaya dokter itu niki. Bahkan Imam Syafi'i sendiri beliau 4 tahun di dalam perut ibundanya. Dia menurut riwayat nih. Nah, makanya beliau mengatakan paling lama wanita hamil itu 4 tahun. Imam Ahmad mengatakan bisa saja 5 tahun. Tuh, 5 tahun. Tapi rata-ratanya berapa ibu-ibu? 9 bulan. Nah, 9 bulan. Nah, itu umur kita di perut ibu kita. Rata-rata berapa? 9 bulan. Kemudian kita keluar ke alam dunia. Alam dunia ini lebih lebar atau lebih kecil dibanding perut ibu? Nah, lebih lebar. Intinya ibu-ibu semakin ke belakang, alam itu semakin luas. Nah, semakin luas. Dari perut ibu kita kecil, darat lapangan bola di dalam Tianina, darat kolam renang, darat gunung-gunung, itu kan di darat ibu-ibu. Kemudian keluar, Masya Allah, luas penggita ke dunia niki, luwek bareng teniki. Lah mulai dalam tian paling-paling kan dengan si apa bahasa itu rimbut kembar, paling-paling berdua atau bertiga itu di dalam perut ibu. Ya, tapi lahir di dunia ini banyak teman, banyak pemandangan, sehingga banyak orang bahkan semua kita dinarak mele kembali ke perut ibu, yaitu alam kita yang pertama atau alam yang kedua setelah alam ruh. Nah, kemudian setelah alam dunia niki paling-paling umur kita niki 60-70. Karena Nabi mengatakan likulli syai'in hasad. Segala sesuatu itu punya dia waktu panen. Wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Sementara masa panen umatku itu kata Nabi antara umur 60-70. Nih, 60-70 tahun. Jarang yang lebih. Nih, betul ibu-ibu? Jarang yang lebih. Kalau lebih itu udah bonus ya. Yang lebih itu sudah bonus. Nah, makanya Syekh Hasan Basri itu pernah mengatakan, para santri, katanya begitu. Santri beliau sudah tua-tua, bahkan lebih banyak tua dari beliau. Para santri, kata beliau, padi kalau sudah menguning itu sudah hampir dipanen. Artinya apa? Manusia kalau sudah tua-tua itu sebentar lagi sudah malaikat maut datang. Nah, tapi murid beliau mengatakan, Tuan Imam katanya, apakah Anda tidak tahu padi yang baru ditanam itu diinjak oleh sapi, dirusak oleh banjir, nah dan seterusnya seperti itu. Jadi maknanya apa? Memang mati itu tidak mengenal umur. Tapi kata ulama, kalau kita sudah berumur yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu, ayo mari mendekat ke pengajian, mendekat ke masjid. Karena pada umur-umur itu sudah tidak produktif. Niki, betul kendek ibu-ibu. Umur 70 tahun bapak-bapak niki masih kuat nongkak rombong niki. Nyemprot. Ndek tahu, selaku wah lemas. Makanya mari kembali lebih dekat kepada masjid niki. Nah, untuk menyambut apa? Menyambut ajal yang akan datang. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus setelah alam dunia kita ini yang umurnya 60 atau 70, karena dunia kita itu kata ulama ya seumur kita. Walaupun dunia ini panjang umur nih ibu-ibu, tapi di nara itu seumur dengan dunia. Di nara paling-paling 60-70, mudah-mudahan kita semua panjang umur nih gini. Tapi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Mele sudah 200 tahun ibu-ibu. Mele repotin dengan
Nah, meleita mau kita 200 tahun tapi marak umur tebajang, sehat, seger. Nah, bahkan banyak orang tua-tua kita itu kalau sudah umur tua dia tidak mau merepotkan anak-anaknya gitu. Nah, jadi kemudian kita berpindah ke alam barzah, ibu-ibu. Alam barzah niki juga jauh lebih luas ketimbang alam dunia kita ini. Nah, jadi apa yang kita lihat 2 meter kali 60 cm itu kuburan, itu masih alam dunia kata ulama. Tapi hakikatnya alam barzah itu jauh lebih luas ketimbang alam dunia kita ini. Artinya alam setelahnya niki semakin lebar. Berapa umur kita di alam barzah ibu-ibu? Sampai hari kiamat. Tuh, coba orang yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam, berapa ribu tahun dia sudah di alam barzah niki. Kita tidak bisa menghitung. Itulah rahmat Allah tiba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terakhir anti ndek tesuwi lalu le alam barzah. Nih, kita ini umat terakhir dan kiamat sudah dekat seperti judul film niki. Nih, kiamat sudah dekat. Artinya kalau kita meninggal, kita tidak terlalu lama menunggu di alam barzah niki. Ya walaupun lama 100 tahun, 200 tahun, mungkin ada yang 1000 tahun, ya sedikit lah itu dibandingkan dengan umat-umat yang hidup sebelum kita. Coba umat Nabi Adam, hampir 1000 tahun di alam barzah niki, ibu-ibu. Tuh, panjang. Nah, kemudian setelah alam barzah kita dibangkitkan menuju alam akhirat. Nah, sampai kapan kita di akhirat? Oh, di akhirat ya kekal sudah kita di situ. Orang-orang mukmin khalidina fiha abada. Jadi orang-orang beriman kekal di alam akhirat niki. Alam akhirat itu adalah akhir sudah. Akhir dari perjalanan kita. Karena kita yakin bahwa kita ini diciptakan untuk hidup, ibu-ibu, bukan mati. Nih. Jadi kita diciptakan oleh Allah di dalam beberapa asar. Ya. Khuliqal insanu lil abad. Jadi manusia diciptakan itu untuk hidup selamanya. Nah, di alam rahim kita hidup, di alam dunia kita hidup, di alam barzah hidup betul tidak? Hidup. Nah, makanya pengertian mati itu adalah keluarnya ruh dari jasad. Nih, keluarnya ruh dari jasad. Jadi di alam barzah itu ruh kita malah lebih bebas karena dia sudah tidak terikat dengan jasad kasar kita niki. Nah, dia lebih bebas, hidup, kemudian dibangkitkan alam akhirat, hidup untuk menerima balasan Allah Subhanahu wa ta'ala niki. Mudah-mudahan kita masuk surga bi ghairi hisab. Seperti doa Maulana Syekh selalu beliau berdoa dulu, mudah-mudahan pada tamat surga bi ghairi hisab. Lagu Arab sebagian dengan ditekan berdoa ngono. Betul-betul Wahabi. Arak kelek teh. Darah dia alhamdulillah. Dendek sadik tamat. Dendek sadik tamat. Karena dalam sejarahnya bembe tipak tamat pasti seda masyarakat. Masuk satu negara, rusak negara. Masuk satu kampung, rusak kampung niki. Masuk satu keluarga, pecah keluarga niki. Nah, kita bagian timur niki. Insyaallah. Ya, karena apa? Ya, karena perbedaan pemahaman kita niki. Mudah-mudahan di bau tamal itu makanya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kuat niki nih. Nah, harus kuat niki. Nah, kita kembali itu sebagai gambaran balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Nisfi min Sya'ban.
Jadi malam nisfu Sya'ban niki makbul doa juga niki ibu-ibu. Tuh adik-adik para santri. Kalau santri itu berdoa saja biar diberikan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah. Dulu cerita Maulana Syekh selalu mengatakan arak sekik doa inangku kata beliau. Inangku, apa bahasa tini inangku? Inak. Arak sekik kata Maulana Syekh dia neluik-luik. Setiap saya berangkat ke sekolah itu beliau selalu berdoa bahasa Pancor niki, mudah-mudahan mek mau ilmu si berkah. Bahasa Pancor ya bagus niki. Lalu bahasa apa ya mek no lenge niki. Ini lete bagus tende. Oh lenge. Tapi itu bahasa Pancor niki ibu-ibu. Nah, setiap hari beliau sekolah itu saja. Sebagai pelajaran bagi kita ini ibu-ibu yang punya anak niki, doakan anak-anak kita. Nah, Maulana Syekh dia neluik-luik si berdoa ibundanya. Cuman niki doang mudah-mudahan mau ilmu si berkah. Sehingga beliau bercerita pernah sekali beliau terlambat buru-buru ibu-ibu. Buru-buru lari beliau dipanggil oleh ibunya, "Segap, tulah. Dekman berdoa masih." Nih berdoa. Lari Maulana Syekh kembali. Kemudian didoa-doakan oleh ibundanya. Mudah-mudahan mau ilmu si berkah. Langsung lari. Nah, berkat doa ibu niki, ibu-ibu luar biasa. Doa ibu itu tidak ada penghalangnya. Bahkan di dalam hadis kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Jadi disetarakan oleh Nabi doa seorang ibu itu sama seperti doa Nabi terhadap umatnya niki. Makbul doa Nabi itu ndek? Makbul. Seorang ibu juga kalau berdoa kepada anaknya makbul. Di neraka pembatas ibu-ibu. Pernah ada seorang pemuda datang ke Imam Abdullah Al-Haddad. Anak ini datang, "Assalamualaikum Syekh," katanya begitu, minta doa biar diberikan ini. Anak muda. Kemudian beliau bertanya, "Kamu masih punya orang tua?" "Masih." "Oh, lamun ngono aja, delek ngendang doa le aku." "Ulik tuh, ngendang doa le ina ama." Tuh. Jadi beliau mengatakan kemudian apa? Doa orang tua lebih-lebih ibu itu melampaui doanya 70 para wali, kata beliau. Tuh ibu-ibu. Nih, bilang jelur doa anak dengan. Selesai sholat, berangkat sekolah. Dalam satu riwayat melampaui 40 doanya para wali. Doa wali itu makbul ibu-ibu. Makbul doa para wali, tetapi doa ibu itu masih jauh lebih tinggi karena Nabi menyetarakannya dengan doa Nabi. Jadi doa seorang ibu itu seperti doanya seorang Nabi kepada umatnya. Nah, jadi terlupa bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendoakan anak-anak kita, baik setelah sholat lebih-lebih atau bangunlah tengah malam ibu-ibu sambil nangis di situ. Apalagi kalau kita melihat anak kita lah agak susah ajar niki, agak macel niki. Nah, jadi bangunlah tengah malam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nisfu Sya'ban akan datang. Jadi jaga dia niki. Harus bersiap-siap sebelumnya niki, mandi bersih untuk menghadapi atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Dengan banyak ibadah atau memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa ibu-ibu pada malam nisfu Sya'ban. Nah, Rajab dan Sya'ban ini datangnya sekali setahun. Ada tempat makbul yang datangnya tiap minggu, kata Nabi. Nah, makanya yang ketiga itu adalah Lailatul Jum'ah. Nah, setiap malam Jumat kita diajarkan oleh ulama kita
Jadi sore Kemis itu kita harus sudah siap-siap ibu-ibu. Laun kanak bajang libur jelo Jumat, midang malam Jumat. Nih, midang todaran midang ke. Ya silaturahim lah, nih. Silaturahim. Nih, takutnya rugi niki. Karena hari Jumat juga itu akan terjadi hari kiamat. Misalnya malam Jumat pada midang, lalu mancing, berkedek-kedek di pinggir pantai. Oh besok kiamat, kerugi. Nah, akan merasa rugi kita tidak mengisi malam Jumat dengan sebaik-baiknya niki. Nah, kemudian yang terakhir dua yaitu Lailatul Idain. Ya, pada malam 2 hari raya itu juga itu makbul doa kita. Makanya pada hari raya, ibu-ibu, malam hari raya atau sebelum tanggal 1 Syawal, manfaatkan waktu yang tinggal sebentar itu untuk berdoa. Iya, waktu-waktu terakhir Ramadan. Ini jangan kita gunakan, kata ulama, untuk hal-hal yang sia-sia. Karena pahala itu akan ya akan kembali seperti biasa. Dalam bulan Ramadan pahala kita besar, itu sudah puncaknya seperti yang saya katakan tadi. Ini Rajab besar, sudah Sya'ban ditingkatkan lagi, Ramadan itu puncaknya pahala sudah. Nah, pada hari terakhir Ramadan itu detik-detik terakhir seharusnya kata ulama dendek kesubuh leman balik. Nih, dendek kesubuh leman balik nih, gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena setelah itu pahala itu akan kembali seperti biasa. Dulu ibu-ibu, Umar bin Abdul Aziz, ya, yang disebut oleh para ulama khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidin karena keadilannya ibu-ibu. Jadi di antara doa beliau, ibu-ibu, ya Allah, wafatkanlah saya dengan cara sakratul maut yang paling sakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Jadi beliau minta agar sakratul maut itu adalah sakratul maut yang paling sakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Kalau kita berdoakan agar dipermudah, tapi beliau minta yang paling sakit. Nih, kemudian ditanya oleh temannya, ya Tuan Imam katanya begitu khalifah, kan banyak orang minta kepada Allah agar sakratul maut diringankan. Kenapa Anda minta yang paling sakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain? Apa kata beliau? Karena sakratul maut itu adalah detik-detik terakhir kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tuh mati ya dinarak pahala wahai ibu-ibu. Nih, kita tidak diberikan pahala sudah. Walaupun beberapa asar mengatakan di dalam kubur banyak orang baca Quran, dalam kubur banyak orang sholat. Nah, itu disebut oleh ulama sebagai fadlah, karunia. Tidak diberikan pahala. Kita diberikan pahala hanya di dunia. Dan detik terakhir kita diberikan pahala di dunia ini oleh Allah tatkala sakratul maut. Setelah itu ya tidak ada pahala. Makanya beliau meminta sakratul maut yang paling sakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Karena semakin sakit ibu-ibu, semakin besar pahala kita. Begitu juga musibah. Semakin sakit musibah niki, semakin besar pahalanya kalau kita apa? Kalau kita sabar niki. Kena dengan dapat musibah ngomeh. Arak dengan sakit ngomeh. Malah kadang-kadang itu apa bahasa ini nyumpak niki. Dicaci maki Allah ini. Bagus kata orang-orang tua dulu kalau dia sakit apa katanya ibu-ibu? Rahmat apa yang diberikan saya oleh Allah. Tuh, orang dulu kalau di rumah itu kan begitu. Rahmat apa yang diberikan Allah kepada saya. Itu sakit itu dianggap rahmat. Nah, kenapa ibu-ibu?
Karena sakit itu kalau kita sabar itu akan menambah semua pahala-pahala kita, ya, semua pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah bapak-bapak dan ibu-ibu jam pira niki? Demat bae. Jembalu. Jembalu. Ayo terombok sekecet. Bahasa letih sekecet atau sekecil? Oh ya, alhamdulillah. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebagian para ulama-ulama kita, orang-orang saleh di antara umat ini, ibu-ibu, karena fadilah dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian lebih-lebih Ramadan. Mulai bulan Rajab itu beliau menutup toko-tokonya, tidak berdagang lagi. Tutup tokonya rapat. Kalau sudah masuk bulan Rajab, fokus sudah 3 bulan ini khusus untuk Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, jadi cukuplah 9 bulan kita mencari dunia, kata mereka. 3 bulan khusus untuk Allah. Sanggup lagi dah? Si bertoko, tutup toko dulu bulan Rajab. Nah, lamun dek tabau leman bulan Rajab, mulai bulan Sya'ban. Tutup toko niki. Cukuplah 10 bulan kita mencari rezeki. 2 bulan khusus untuk Allah. Nah, ini di antara umat-umat Nabi kita ada orang-orang seperti itu. Tutup toko, dek tulak berdagang. Wah. Cukup sudah 10 bulan kita mencari nafkah. 2 bulan khusus fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Arak sanggup kira-kira ini? Dinar. Coba. Lalu kita tahu leman bulan Sya'ban, mana-mana bulan Ramadan. Nah, mana-mana bulan Ramadan. 1 bulan fokus untuk Allah, maknanya untuk ibadah. 11 bulan cukuplah untuk mencari rezeki. 1 bulan Ramadan fokus untuk Allah. Cukup tentu. Apa namanya niki? Bau tentu. Dia bau ni. Padahal 11 bulan kita cari rezeki untuk 1 bulan. Diam di rumah misalnya 1 bulan Ramadan untuk ibadah. Nah, dia narak niki. Dia narak. Oh, ya tahu dengan duit belanja. Ya, seandainya terpedagang atau terjualan, ibu-ibu niatkan untuk membantu hamba Allah. Ndik temu pahala lewan sikit, mana-mana ni lewan tebau niki. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, apa kata ulama kita, lamun ndik tebau leman awal Ramadan, mana-mana 10 terakhir Ramadan. Fokus itu karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Sanggup? Pasti ada sanggup. Gunakan untuk iktikaf 10 terakhir Ramadan. Bawa tende. Tapi kalau di mana sahabat itu ya tak miak jaja dengan 10 terakhir. Oh pada 10 jelo miak jaja, miak poteng dan seterusnya. Tapi niatkan ibu-ibu untuk bersedekah, untuk berbagi niki. Nah, lamun temele misalnya arak dengan sering iktikaf di masjid ibu-ibu, sadik sedekah bilang jelo le iya. Pada pahala teniki. Nih, arak dengan si berpuasa para ustaz-ustaz. Nah, pasti kan lamun kepercayaan masyarakat pasti puasa ustaz lebih bagus bareng dengan sindikna ustaz. Tentu. Nah, itu husnuzon kita kan begitu. Tuh, sila kirim tuh bukaan tipe para ustaz-ustaz niki. Nih, pada balik pahala. Sang bahasa orang Sabah niki. Sang itu kurang pahala puasa kita niki ibu-ibu. Tapi untuk mendapatkan pahala yang besar, silahkan bersedekah buka puasa kepada
para tokoh-tokoh orang-orang saleh kita. Pada pahala. Malah mungkin lebih banyak. Karena apa? Karena kita bersedekah misalnya kepada banyak para ustaz. Nih, para ustaz-ustaz sing ngajar lihat ini, terkirimang bukaan puasa oleh ibu-ibu. Nah, keluar pahala ibu-ibu nih kileman ustaz deh, dan seterusnya. Nah, itu untuk mengisi Ramadan. Nah, kemudian lamun dekna bau 10 jelo terakhir Ramadan, mana-mana hari terakhir. Nih, mana-mana hari terakhir. Hari terakhir ngombe ibu-ibu. Sanggup jadi sugul balik hari terakhir? Lalu beli tampung kiri. Oh. Tapi insya Allah pasti ada setelah mendengar ini. Nanti ada yang menutup tokonya dari bulan Rajab atau dari bulan Sya'ban atau Ramadan saja atau 10 terakhir untuk iktikaf. Kalau tidak, ya mana-mana hari terakhir itu adalah detik-detik terakhir Allah memberikan kita pahala yang besar. Nah, karena pelik pahala dari bulan suci Ramadan. Nah, pahala apa saja yang dibesarkan oleh Allah dari bulan Rajab? Tentunya selaku amalan-amalan ibadah kita. Puasa kita, misalnya ada di dalam beberapa riwayat, ya, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan haram, misalnya mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu. Ibu-ibu, Kamis, Jumat, Sabtu nih. Karena Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan yang diharamkan untuk berperang. Nah, jadi puasa jemaah niki. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Allah memberikan pahala seperti orang beribadah ya sab'ina sanatan dalam satu riwayat. Ya, Allah memberikan pahala seperti orang ibadah 70 tahun niki. Ibu-ibu, sanggup ke ibu-ibu? Kamis, Jumat, Sabtu. Lamun dek na Kamis, Jumat, Sabtu minggu niki besok. Kemudian masih. Nah, ini Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam beberapa hadis juga walaupun dhaif, siapa yang berpuasa 1 hari bulan Rajab sama diberikan pahala seperti orang beribadah 2 tahun. Lumayan kan ibu-ibu niki? Lumayan niki? 2 tahun niki. Ya, mana-mana sekali atau ibu-ibu niki yang belum mengqada puasa, silahkan. Kesempatan niki. Kesempatan yang belum mengqada puasa silahkan niat qada puasanya, maka dapat pahala Rajab juga. Tapi kalau berniat Rajab maka tidak dapat qada. Nah, jadi niatkan mengqada. Maka kita mendapat 2, ya, pahala qada kita, kemudian pahala Rajab kita juga. Nah, intinya kita tingkatkan amal ibadah kita. Di antaranya juga apa? Beramal, bersedekah. Sedekah itu ada 2 macam kata ulama. Nih, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib niki zakat. Zakat. Kalau kita sudah punya nisab dan haul, silahkan masukkan zakatnya nih ke pembangunan kita. Ya, kanggo berzakat le pondok, kanggo kita ikuti ulama yang membolehkan. Karena semuanya masuk dalam kata-kata sabilillah. Ya, walaupun mazhab Syafi'i sendiri bapak-bapak dan ibu-ibu tidak membolehkan, tapi Maulana Syekh dulu, ya, Maulana Syekh kata santri-santri dulu, beliau juga membolehkan berzakat ke pondok pesantren atau ke masjid dan seterusnya atas nama sabilillah. Nah, itu zakat. Zakat itu sudah ada ketentuannya, ibu-ibu. 2,5% niki. 2,5%. Sekali ya tende. Lamun mau terbalik ibu-ibu. 2,5%-nya debaik, sisanya serahang tiba pondok. Mungkin kira-kira. Terbalik. Karena lamun sedekah sunnah yang darah batasnya. Lamun sedekah wajib atau zakat ya ada ketentuannya. Ada nisab, ada nisabnya. Misalnya pertanian khamsatu ausuk misalnya.
dirata-ratakan di pertengahan menurut ulama kita, ukuran pertengahan sekarang itu 653 kg bersihnya kalau padi, berasnya. Kalau gabah ya dilipat duakan ibu-ibu, ya dilipat gandakan. Itu sudah ukuran pertengahan kata Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Karena ada ulama yang lebih sedikit, ya ada yang mengatakan 700-an dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah dapatkan nisab tiap panen misalnya ibu-ibu, ya silahkan serahkan zakatnya kepada panitia, ya panitia pembangunan. Nah, mau dibalik juga bagus nih, seperti seorang ulama ibu-ibu deh, Al-Lais bin Sa'ad, Imam Al-Lais bin Sa'ad. Ini ulama ini Masya Allah sugih luar biasa ibu-ibu. Lagu dek nuwah bejekat. Nih, sugih luar biasa lagu dek wah bejekat. Itu Imam Al-Lais bin Sa'ad dari Mesir. Dan beliau juga itu tetap tiap bulan itu mengirimkan uang Imam Malik tidak kurang dari 300 dinar. Itu karena kayanya beliau niki. Lagu dek wah bejekat. Bagaimana caranya? Setiap datang itu rombongan barang-barang beliau itu, ya hasil panen ke apa dan semuanya, beliau hanya mengambil sedikit. Nah, beliau hanya mengambil sedikit, sekedar untuk menguatkan, untuk beribadah lah. Sisanya disedekahkan. Nah, semuanya disedekahkan. Makanya saya bilang tadi dibalik. Lah mulai bau terbalik ya, tetap bang. Dendek dan dek berzakat niki, karena itu termasuk hutang tipe Allah Subhanahu wa taala. Dan hutang itu berat. Nah, jadi hutang itu berat. Hutang itu ada dua kata ulama. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Lamun arak dengan ninggal niki, kedua hutang niki harus terselesaikan. Hutang kepada Allah. Kalau ada hutang kita kepada Allah, ada hutang kita kepada manusia, maka yang lebih didahulukan itu kata ulama hutang kepada Allah. Nih, cuman karena yang selalu kita sebut dalam takziah kematian itu hutang tipe manusia doang niki. Itu atende. Nah, padahal kadang-kadang arak dengan berhutang tipe Allah. Maksudnya apa? Ada zakat yang tidak terbayar. Ya. Kalau ada zakat yang tidak terbayar, misalnya setahun, 2 tahun, nah itu dirapel, kumpulkan niki, itu diselesaikan dulu zakat itu. Baru lamun arak sisa masih peninggalan niki, baru selesai hutang niki kepada manusia. Karena hutang niki berat, ibu-ibu, berat. Orang mati syahid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pahalanya niki masuk surga, langsung masuk surga, kecuali lamun nara otang niki. Lamun nara otang aja tertunda masuk surga niki, mati syahid niki, orang mati syahid tertunda. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salat mayit itu beliau bertanya, nah ini ara otangnya dengan ini tunde, kata beliau, ara otang tunde. Oh ara otang, lamun ara otang ya kah? Sembayangin sendiri. Dia milih sembayangin si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beratnya hutang itu. Dan juga kata Imam Al-Iz Abdus Salam, ibu-ibu, ya termasuk Sultanul Ulama. Jadi beratnya si aran hutang, lamun ara dengan mati berhutang dia terbayar, ngumbe-ngumbe beli pahalana laun ia terbaik. Ia tekadu nyaur laur beli akhirat. Misalnya luit tu terberotang niki. Nah, dek tersaur di dunia, di akhirat tu terbayar, diambilkan oleh Allah. Oh ini pahala ini, ambil situ. Ambil. Sampai habis ibu-ibu. Sampai habis. Si mula ya ginta masuk surga niki, tiba-tiba masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tapi ada kata ulama, ibu-ibu, lamun terlibangkan, kadang-kadang kita ambil timun orang, misalnya kan,
Ya, kita ambil duit tu dia. Oh, arak doang. Kita ambil timun orang, lalu lupa kita dengan wah mati niki. Dia tersempat yang dah sedekah. Gimana cara kita, kata ulama? Ya, kita banyak-banyak ngirim bacaan apa, sedekah untuk dia dan seterusnya. Itu sebagai kafarah. Katanya begitu. Selain lamun dia lunas le dunia, laun le akhirat. Nah, ya tahu tak? Tahu ngombe, tahu tanya nyaur. Nah, untuk itu sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan niki. Ini pembangunan kita sedang membutuhkan niki ibu-ibu niki. Tidak dijatahkan letian ini Pak Ustaz. Ndi, no masalah. Artinya harus lebih luwe isi jatah niki. Bisa dijatahkan 50, berarti nyumbang pira 300 misal niki ibu-ibu. Nah, ingat bulan Rajab pahala sudah mulai ditingkatkan. Sya'ban ditingkatkan. Kemudian puncaknya nanti Ramadan. Sebagai kalimat terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi menurut ulama kita, bahkan di dalam Al-Quran, Al-Karam, sifat pemurah itu punya derajat. Ya, sifat pemurah atau bahasa Indonesia ini pemurah ini. Dermawan. Dermawan niki ada tingkat-tingkatnya niki, ibu-ibu. Nah, nanti kita melihat kita ini di posisi mana. Kita ini di posisi mana? Pertama ada disebutkan dengan as-sakha. Itu sakha. Orangnya disebut sakhi. Ya, sakhi, orang pemurah, dermawan. Jadi siapa yang disebutkan dengan as-sakha niki? Orang yang cepat memberi kalau diminta. Tatkala ada orang minta, dia cepat memberi. Itu orangnya sakhi. Nah, itu derajat paling rendah di dalam kedermawanan. Pelinggi hida nyugulang niki tatkala diminta atau tidak diminta. Ayo ibu-ibu, kita semua niki kalau diminta cepat memberi atau malah sulit memberi. Sulit memberi, bakhil lah. Nah, itu derajat pertama. Yang kedua ada namanya jud. Jud. Orangnya disebut judi. Ya, judiyun. Ya, judi. Bukan bahasa Indonesia judi, berjudi ya. Main apa? Judi no? Bertaruh. Ya, bertaruh-taruh. Judi bebotoh kalau bahasa orang Sabah niki. Pada botoh ni kalau sini ni. Berjudi. Nah, jadi orang yang mempunyai sifat jud niki, sebelum orang minta dia memberi. Biasanya orang itu yang punya sifat jud itu melihat potongan dengan kita arak batur lemes-lemes, ruah deman mangan, ruah beliang kaputan. Dilihat orangnya itu lemes-lemes atau pucat, kuning dan sebagainya, tanpa diminta dia memberi. Itu namanya jud. Ya, orangnya disebut judi. Ya, orangnya disebut judi. Nah, kemudian ada derajat ketiga, ibu-ibu. Derajat ketiga niki ada namanya karom. Orangnya disebut karim. Ya, karom, karim. Jadi karom itu kata ulama orang yang suka memberi banyak. Dia sedikit-sedikit sih memberi. Nih, 50 juta, 100 juta, 10 juta, bahkan mungkin setengah miliar. Itu karom. Nah, karom orangnya karim. Ya, mudah-mudahan. Kemudian ada tingkat yang paling tinggi niki ibu-ibu. Tingkat karom kedermawanan yang paling tinggi niki ada disebut dengan isar. Al-isar. Al-isar itu maknanya mendahulukan orang lain.
daripada dirinya sendiri walaupun dia juga butuh. Ini sama-sama butuh. Uang ada 10.000, mau pakai beli kaputan, dia butuh. Tapi tiba-tiba ada orang minta. Nah, ayo mendahulukan orang itu atau kita. Kalau kita mampu mendahulukan orang, itu sudah sifat-sifat sahabat Nabi, ibu-ibu. Nih, di dalam Al-Quran mereka disanjung, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka, para sahabat-sahabat Nabi niki, ibu-ibu, mendahulukan orang lain walaupun mereka juga butuh. Nah, berat atau tidak, ibu-ibu? Nah, ini tidak menunggu, atau bersedekah itu tidak menunggu harus kita punya banyak atau ada kelebihan dan sebagainya. Kan kita kadang-kadang kan ngajak batur bersedekah, sila lamun ara kelebihan rezeki pada beramal. Kan kenal nih ibu-ibu? Nah, seandainya dalam keadaan keterbatasan kita mampu bersedekah, itu jauh lebih besar pahalanya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Jadi 1 dirham itu melampaui pahalanya yang 100.000 dirham. 1 dirham melampaui pahala yang 100.000 dirham. Kemudian bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata sahabat. Nah, ini yang 100.000 dirham ini dikeluarkan oleh orang kaya. Nih, orang kaya kalau mengeluarkan uang 100.000 kan ya dinar idap. Kan orang kaya duduk-duduk datang kepeng niki. Lalu dengan miskin, ulalah berusaha niki untuk menghasilkan uang 100.000. Tapi banyak di kampung-kampung niki ibu-ibu kita yang harian ngeder, tahu dong ngeder? Ngeder bahasa niki. Ngeder. Dapat 100.000, langsung 50 diserahkan ke madrasah, ke masjid. Tuh. Seharian itu 100. Tapi dia mampu mengeluarkan setengahnya. Nah, mampu mengeluarkan setengahnya. Nah, jadi kalau yang 1 dirham itu kata Nabi, orang yang miskin, yang mencari uang juga sulit, tetapi dia mampu bersedekah. Jadi 1.000 atau 10.000 dari orang miskin itu melampaui pahala yang 100.000 dari orang yang kaya. Nah, maknanya apa nih ibu-ibu? Beramal itu tidak harus menunggu kaya. Bukankah beramal itu salah satu cara untuk menarik rezeki? Percaya dikit-dikit, ibu-ibu? Nah, jadi ulama kita mengatakan kalau kita beramal nih ibu-ibu, beramal misalnya 100.000, ikhlas tidak tende, kan begitu. Nah, jadi di dalam beramal niki ibu-ibu, ikhlas tidak ikhlas tetap diganti oleh Allah. Tetap diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita riya dan tidak dapat pahala, tapi dari segi materi niki Allah tetap ganti. Karena ada di dalam hadis kudusi, tatkala kita memberi, Allah akan memberi. Coba ini kita yakinkan diri kita dulu ini, ibu-ibu. Tatkala kita memberi, Allah akan memberi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah akan memberi. Yakin sih tende? Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan ini. Malah ini diamalkan oleh orang-orang kafir nih di sini. Tatkala kita memberi, maka Allah akan memberi. Semakin besar kita memberi, Allah akan semakin besar memberikan kita niki. Nah, makanya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, seandainya kita riya di dalam beramal, riya itu hanya menghalangi pahala kita. Kata ulama, tetapi tidak menghalangi balasan Allah dalam bentuk ya harta, kesehatan dan seterusnya.
Coba serioang orang-orang kafir, orang-orang Cina, rajin-rajin bersedekah Anda dengan Cina ini, ibu-ibu, orang-orang kafir. Ini kan dia tidak tahu namanya pahala, dia tidak tahu namanya ikhlas dan sebagainya. Cuman dia tahu itu tatkala kita memberi, kita akan diberi. Ya jadi kaidah niki. Tatkala kita banyak memberi, maka kita akan banyak diberi. Nah, untuk itu silahkan sedikit mungkin di mata orang, tapi di mata Allah itu besar. Dendek teremehang itu 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Misalnya tetena sudah bersedekah, oh dek semel kepeng cuma 5.000. Dendek, silahkan. Di dalam berbuat baik itu silahkan 1.000 masukkan ke kotak amal. Iya, sedikit di mata manusia, tetapi besar di mata Allah. Di dalam hadis, ibu-ibu, ini terakhir nih, terakhir. Ya, jadi sadaqatul muslim tazidu fil umri wa tamna'u mitatas su'i wa yuzhibu bihal kibr wal fahr. Jadi sedekahnya orang beriman niki, orang muslim niki, ibu-ibu, jadi itu menambah umur. Milih sida terpanjangan umur, sedekah. Nih, bersedekah. Nah, ada dulu ibu-ibu menurut perhitungan ini pada zaman Nabi Musa ada seorang umurnya tinggal 3 jelo ibu-ibu. Kali 3 jelo gini mati. Tapi pas pada suatu hari dia keluar, dia itu punya uang 3 dirham. Itu dia sedekahkan semuanya. Nih, disedekahkan semuanya. Setelah 3 hari kok enggak mati-mati. Enggak mati-mati. Malah nambah umurnya sampai 30 tahun. Nih, 30 tahun ibu-ibu. Mengadulah Nabi Musa, ya Allah, katanya ini 3 hari lagi umurnya ini. Oh, kamu tidak tahu Nabi Musa, katanya begitu. Kemarin waktu dia keluar rumah, ada orang minta dia beramal 3 dirham. Tuh, jadi 1 dirham itu dihitung 10 oleh Allah. 2 dirham berarti 20, 3 berarti 30. Berombo umur 30 tahun. Burung mati setelah 3 jelo niki. Nah, ia kena dari hadis tazidu fil umri. Kemudian yang kedua, tamna'u maitatassu. Kita dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, Allah akan menghilangkan sifat sombong dari hati kita, sifat membanggakan diri. Itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bersedekah. Nah, untuk itu mari kita bangun bersama apa yang menjadi perencanaan daripada panitia di sini. Karena pada hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu telah menarak dengan nenek kita, mengajak kita membangun, itu artinya dia membuatkan kita ladang pahala niki. Tu ya ladang pahala niki. Sande narak bangkat, sande narak apa, serahang tibane ya jadi bangkat niki. Ia sudah jadi sedekah jariah kita yang kita terima pahalanya sampai kita meninggal nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Oh, nggih. Oh, ada pertanyaan, silakan. Masalah zakat barukan.